Hai readers, hari ini kita akan ngobrolin buku Millennial Investor, Investasi ala Millennials bersama salah satu penulis yaitu Kak Dea. Hai. Makasih banget Kak Dea udah mau datang. Biasa hati. Oke. Ini buku udah lama ya Kak? Udah dari tahun lalu Udah ya? hampir setahun lah. Udah setahun ya? Oke, ini buku benar-benar berguna banget buat yang anak muda mau mengawali investasi yang masih awal-awal banget lah, bukan yang pro banget lah Kak, at least kayak berani untuk mau investasi gitu ya. Kamu udah baca kan? Udah banget Kak, dan sangat bermanfaat banget karena sangat praktis dan menyadarkan kita bahwa ternyata untuk investasi nggak perlu biaya yang cukup besar gitu ya. Nah boleh tahu nggak Kak latar belakangnya nih pertama kali mau membuat buku ini tuh karena keresahan apa sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya awal dimulainya buku ini itu ada karena berdasarkan dari concernnya aku sama co-author. Oke. Kita berdua tuh concern sama behaviornya para generasi millennials dalam dalam bagaimana cara mereka itu untuk mengelola pendapatan. Oke. Nah, kalau misalkan aku boleh sharing sedikit, jadi di awal-awal aku pernah sempet ngobrol sama temanku. Jadi dia ini salah satu pengguna kredit card. Oke. Dan waktu itu case-nya ada iPhone 10. Oke. Waktu itu masih baru banget muncul gitu, harganya waktu itu masih sekitar 20 jutaan kali ya. Dan ketika iPhone 10 ini itu hadir, temen aku tuh langsung beli keesokan harinya. Nah, tapi yang disayangkan adalah kemampuan dia untuk beli itu sebenarnya belum sampai ke sana. Jadi kalau misalkan kita lihat, dia itu pakai motor yang masih butut. Dan di hari pas dia beli iPhone itu, motornya tuh lagi rusak gitu. Terus aku bilang kan, motor lu rusak ya? Iya nih, terus aku tanya, kok nggak dibenerin? Nggak punya duit. Kamu bisa bayangin nggak? Itu bener-bener bertolak belakang banget kan. Terus aku tanya, aku tanya kalau misalkan lo nggak ada duitnya, kenapa kemarin beli iPhone gitu? Terus dia bilang, iya soalnya kan gue kepengen terlihat eksis gitu. Dan aku bilang itu beneran serius ada berarti ya Kak? Ada. Bukan cuma cerita-cerita doang gitu? Itu bukan cerita fiktif, itu beneran ada gitu. Dan ketika itu dia juga bilang, iya deh soalnya biaya hidup itu mahal. Aku kemudian bilang, yang mahal itu sebenarnya bukan biaya hidup, tapi biaya pamer. Waduh bener banget nih kayaknya. Karena sebenarnya orang itu bisa banget mengontrol biaya hidup kita. Cuman pamernya ini nih, kadang-kadang kan ada social pressure itu yang akhirnya membuat orang itu kepengen terlihat wow. Benar. Nah jadi karena itulah akhirnya aku bikin buku dengan investor. Oh gitu, jadi kayak keresahan apa peribahasanya Kak yang lebih besar pasak daripada tiang ya? Iya betul. Iya kan kayak ternyata mereka beli sesuatu untuk mengimpress orang-orang yang bahkan mereka juga nggak tahu. Betul. Tapi ternyata pendapatannya nggak segitu, sesuai gitu. Oh itu beneran ada ternyata, nggak kebayang kan Bain kalau para millennials di luar sana nggak mikirin perencanaan keuangan 10 tahun lagi mereka keuangannya gimana ya Kak? Karena sekarang dengan ada social media, orang bener-bener udah jadi ajang pamer dan ya konsumtif banget. Apapun tuh mau coba beli ini, mau kemana, mau ke tempat baru dan hal-hal baru tuh udah ada di mana-mana. Jadi kalau kita nggak punya prinsip dan tahu dasar-dasarnya investasi tuh nggak kebayang. Betul. Keuangan kita gimana gitu ya. Nah Kak, aku baca nih di dalam buku ini ada quotes yang tulisannya be the classic person, don't let the trends in society ruins your life. Nah, pengen tahu nih Kak Dea tuh tipe yang ngikutin tren atau emang punya prinsip hidup yang itu nggak butuh, itu cuma pengen doang gitu. Sebenarnya tergantung sama trennya apa dulu ya. Kalau misalkan trennya emang positif, kenapa enggak kalau kita harus follow. Tapi kalau misalkan trennya lebih ke gaya hidup yang mungkin lebih hedon, pasti kita harus bisa filter juga gitu. Kita mesti bisa bikin prioritas dalam kehidupan, kira-kira sebenarnya kita pengen beli apa sih? Apakah itu benar-benar karena kita membutuhkan atau cuma sekedar kita pengen aja gitu. Jadi kalau aku pribadi sih lebih bisa filterisasi kira-kira aku tuh maunya apa. Jadi aku nggak harus follow trend, tapi aku bisa menyikapinya dengan baik tren itu sendiri. Boleh tahu nggak Kak tips membedakan wants and needs gitu? Oke. Nah ini penting banget, terutama kalau misalkan lihat diskon. Bener gak sih? Iya benar. Kalau kita kayak ke mall, habis itu lihat ada tulisan diskon 50% tuh pasti langsung semangat, lagi cewek. Iya. Berarti kayak misalkan baju gitu ada diskonnya. Sebenarnya nggak apa-apa banget kalau kita kepengen beli. Cuman ketika kalian mau beli suatu barang, coba ditanya lagi ke diri sendiri. Kira-kira pertama, apakah sebenarnya saya tuh butuh barang ini atau enggak? Oke. Terus kedua,
apakah ini tuh dibutuhkan, perlu dikeluarkan pengeluarannya. Karena kan kadang kita kalau kayak gitu biasanya itu nggak termasuk dalam budget kita bulan ini nih, budget spending kita bulan ini. Jadi itu kayak pengeluaran dadakan gitu loh. Nah, tanya lagi ke diri kalian, tanya-tanya terus sampai kalian yakin kalau ini benar-benar dibutuhkan sama kalian, bukan sekedar keinginan semata. Oke, itu untuk menghindari impulsif buying. Impulsive buying, ya? yes. Oke. Nah, dalam bab 2 nih Kak, ada kan tulisannya berani berbeda dan berkarya. Nah, di sini kan diceritain kalau misalnya Kak Dea itu emang merupakan sosok yang berprestasi. Kak Dea itu merupakan lulusan dari Universitas Mercu Buana, terus juga menyandang predikat cum laude ya kan, jadi lulusan terbaik di universitasnya. Nah, boleh tahu Kak, di situ prinsip hidup Kak Dea untuk bisa menjadi orang yang berprestasi, dan di buku ini kan juga diceritain kalau misalnya banyak pengalaman Kak Dea waktu zamannya di universitas tuh ngapain aja. Nah, boleh di-sharing nggak Kak? Gimana cara membagi waktu, terus kenapa punya pikiran untuk bisa mengikuti berbagai macam kegiatan tapi nilainya juga tetap on point gitu. Oke, sebenarnya ketika aku kuliah pun itu aku bukan tipe yang bagus banget gitu IPK-nya. Jadi IPK-nya lumayan di atas 3,6 pastinya. Aduh, lumayannya segitu ya. tapi nggak yang kayak 3,9 atau 4 gitu. Karena biasanya tuh lulusan terbaik di kampusku pasti bener-bener 4 gitu angkanya. Jadi aku lulusan pertama di kampusku yang nilainya itu nggak sempurna gitu. Cuman yang bikin aku jadi lulusan terbaik karena sebenarnya ada balance lain, which is adalah aku aktif di kegiatan di luar sekolah, di luar kampus gitu. Jadi ketika tahun 2015 aku sempat ikut program dari United Nations Foundation. Ketika itu mereka memilih 10 pemuda di dunia, termasuk aku salah satunya. Dan di sana tuh aku belajar banyak banget. Jadi I would say UN itu benar-benar buka mataku melihat dunia itu dengan cara berbeda gitu. Jadi ketika di dalam program UN ini 10 delegasi itu kita mendapatkan kesempatan untuk pergi ke 3 negara. Kita ke Jepang, kemudian ke Switzerland dan juga ke Prancis. Di situ aku benar-benar kayak menjadi diplomat muda gitu. Jadi banyak banget meeting yang harus didatengin setiap hari. Dari mulai itu meeting sama WHO, meeting sama IUCN, meeting sama Olimpik, bener-bener sebanyak itu kegiatannya. Dan ketika meeting pun kita tuh dituntut untuk bisa memberikan masukan yang konstruktif gitu. Jadi kayak gak boleh tuh cuma datang dengerin. Jadi mereka tuh mengajak kita untuk bener-bener berpartisipasi dalam diskusi gitu, discussionnya. Dan ketika itu pun juga yang jadi pembicaranya bukan yang levelnya masih junior gitu ya, tapi udah yang bener-bener direkturnya langsung gitu. Jadi kayak it's an honor juga buat aku waktu itu represent Indonesia. Dan di situ juga aku belajar bahwasannya banyak hal gitu, dari mulai permasalahan dunia. Kayak waktu itu WHO lagi krisis tentang polio, gimana caranya kita pemuda tuh bisa memberikan kontribusi untuk solving problem ini. Dan yang paling menarik dari program itu adalah delegasinya. Jadi 9 pemuda lainnya itu sangat menginspirasi. Mereka semua itu aku bisa bilang yang terbaik dari masing-masing negara gitu ya. Ada kayak yang 16 tahun gitu, dia udah pemenang lomba matematika di seluruh dunia untuk anak-anak SMA gitu. Terus 17 tahun bisa 4 bahasa, 7 instrumen musik, 24 tahun udah dapat gelar PhD. Jadi orang-orang yang kayak gini nih, tapi yang aku surprise dari mereka itu sangat-sangat humble. Karena aku jarang banget melihat yang kayak gitu waktu masih aku kuliah gitu ya. Mereka sangat humble dan mereka tuh sangat mereka tuh selalu listen to whatever the conversation is. Mereka selalu kepengen berusaha menjadi pendengar yang baik juga gitu. Jadi I learned a lot through the program, dan sampai sekarang itu banyak banget prinsip-prinsip dari UN yang masih stay di dalam diri aku. Nah, Kak Dea kan ternyata bukan dari jurusan hubungan internasional. Gimana ternyata kakak bisa ningkatin keingintahuan kakak untuk ikut-ikutan acara kayak gitu? Pengen tahu nih dari sisi Kak Dea, pemuda seperti apa yang dibutuhin Indonesia lah untuk zaman sekarang gitu? Berat. Sebenarnya dibutuhin sama Indonesia mungkin pemuda yang pastinya inovatif, 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 kreatif, dan change maker.
karena menurut aku banyak banget permasalahan di dunia ini dan kalau kita bisa sedikit aja fokus sama hal yang benar-benar kita passionate about dan kita bisa working towards a solution, itu udah bisa banget ngebantu untuk the better a better place gitu, a better world. Mungkin agak sedikit cheesy tapi emang bener itu realita adanya gitu. Jadi kalau kita bisa lebih passionate tentang isu di lingkungan sekitar dan kita bisa working untuk bagaimana caranya bisa menyelesaikan permasalahan ini, bakal lebih baik lagi sih dunia. Jadi lebih menjadi pemuda yang ikutan menjadi solusi ya Kak? Betul, gitu. betul. Oke. Nah, boleh tahu nggak Kak nih di bab 3 kan ada tentang visi misi hidup Kak Dea nih. Kan Kak Dea juga nyaranin kita untuk tahu visi misi hidup kita. Nah, kenapa sih pentingnya visi misi hidup tuh gimana? Visi misi itu kayak guideline gitu loh. Oke. Kalau kita ngelakuin suatu hal nggak ada guideline-nya juga nggak mungkin kan. Jadi menurut aku visi misi seperti itu. Kalau visi misi aku sendiri sebenarnya simpel, aku cuma kepengen jadi pribadi yang bermanfaat. Oke. Karena menurut aku orang itu paling mulia kalau bisa memuliakan orang lain. Jadi aku pengen selalu bisa memberikan yang manfaat dan yang terbaik untuk orang lain. Sesimpel itu sih misiku. Sesimpel itu tapi sangat bermakna banget kayaknya. Nah, menurut Kak Dea nih kan di buku ini juga ngejelasin tentang investasi. Boleh ceritain ke readers di luar sana gimana cara awal mulai berinvestasi Kak? Oke, jadi sebenarnya waktu aku SMP itu dari mamaku selalu mengedepankan aku untuk selalu menabung. Menabung bukan investasi sih sebenarnya, cuman it's a good start kan. Tapi itu jadi SMP. habit maksudnya. Jadi habit gitu. Okay. Dan ketika aku kuliah, pertama kali itu aku sudah bikin bisnis. Jadi aku punya clothing line sendiri. Setelah itu aku kan dapetin profitnya setiap bulannya. Dari situ aku mulai invest emas. Terus kemudian aku sempat beli mobil sendiri juga ketika itu. Itu umur berapa Kak? Itu umur 19. Wow, umur 19 tahun udah bisa beli mobil dan udah investasi emas. Kemudian setelah itu pas aku udah lulus kuliah, aku coba instrumen lain. Aku udah coba saham, terus kemudian obligasi, reksadana, apalagi ya, hampir semuanya sih. Sampai udah dicobain berarti? Cobain P2P lending, sampai yang terakhir juga pas 3 tahun lalu aku beli rumah juga sih alhamdulillah. Wow. Jadi kayak aku ngerasain banget manfaatnya kalau kita bisa investasi sejak dini. Gitu. Tapi berarti emang awalnya itu lebih disarankan emas dulu ya Kak? Alasannya kenapa? Sebenarnya emas itu karena dia cepet banget liquidnya gitu. Jadi kalau misalkan let's say kita punya emas, terus besoknya kita tiba-tiba duitnya nggak ada gitu, bisa langsung dijual gitu. Sebenarnya karena ini sebenarnya liquid aja. Tapi kalau misalkan dari segi return tentunya nggak high return gitu. Jadi tergantung dari leaders juga sebenarnya apakah mungkin lebih prefernya yang high return, tapi tentunya juga pasti bakal lebih resiko juga dari investasinya. Emang kalau yang high return ini apa nih Kak kalau boleh tahu? High return itu yang aku favoritku sekarang sih P2P lending. Oh gitu. P2P lending aku suka, cuman ya kan kalau P2P itu kan dia basically sebagai platform ya. Jadi kan ada beberapa case mungkin gagal bayar nih si borrowernya. Cuman sejauh ini sih belum pernah aku temukan case yang seperti itu. Itu mereka returnnya bisa sampai 14-15% dalam setahun. Oh oke. Selain itu aku juga rekomenin untuk saham. Saham. Oke. Dan kalau untuk memotivasi yang lain Kak, untuk buka saham atau apapun itu, beli dan lain-lain, itu minimumnya tuh harus punya uang berapa sih Kak? Sebenarnya kalau misalkan P2P sendiri, itu di 100.000 udah bisa. Oh, oke. Bahkan kalau misalkan teman-teman pengen cobain emas, kalau pengen nabung emas itu di 25.000 juga udah bisa invest. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak investasi. Nggak ada alasan guys. Oke. Nah di buku ini kan ada tentang charity, ya kan Kak? Apa sih arti berbagi buat Kak Dea sendiri? Aku itu salah satu orang yang merasakan kebahagiaan dari berbagi gitu, dan menurut aku tuh berbagi bukan lagi suatu hal yang luar biasa, itu keharusan banget kita sebagai pribadi gitu. Jadi kalau aku boleh cerita, waktu tahun 2018 aku sempat ke Filipina dan ketika itu aku lagi doing workshop gitu ke salah satu kelompok petani yang jauh banget terpencil gitu daerahnya, dan di sana kita kasih workshop dan juga kita kayak kasih beberapa tools untuk mereka itu ngebantu produktivitas mereka. Jadi kita kayak ngasih backpack, terus kemudian sepatu boot gitu kan, untuk mereka bisa lebih efektif lagi kerjanya. Dan
menurutku itu suatu hal yang kecil banget. Tapi menurut mereka itu benar-benar suatu hal yang luar biasa, dan itu terreflect dari cara mereka nerima barang ya. Mereka tuh kayak hampir nangis gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak charity itu sebenarnya apa ya, suatu hal yang menurutku semua orang harus lakukan gitu, karena aku percaya we rise by lifting others. Jadi nggak usah takut kan Kak untuk mengeluarkan duit untuk charity, kan ini kita investasi nih, tapi juga jangan lupa untuk give others gitu kan dari apa yang kita punya gitu. Oke. Nah, di dalam tips self improvement dari KDA ini kan ada salah satu buku Grit dari Angela Duckworth nih. Nah, menurut pengen tahu nih Kakak apa pengaruhnya buku tersebut dalam menemukan passion buat KDA sendiri? Oke, to be honest, ketika aku baca buku itu aku udah menemukan passionku apa sebenarnya. Cuman the good thing about buku Grit ini adalah dia itu bisa semacam kasih kamu kayak framework gitu loh. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu walaupun kita punya talentanya, tapi kalau kita nggak ada effortnya, itu nggak akan bisa achieve sukses. Which is I think it's very true. Jadi yang namanya talent dan juga effort itu harus berbarengan untuk bisa dapetin, untuk bisa achieve mimpi kita. Bener, dan belum tentu orang yang nggak punya talent tapi dia cita-citanya misalnya A, dia juga bisa kan sebenarnya bisa banget. Jadi buku itu emang powerful banget ya kalau untuk para anak muda yang lagi pengen nyari passion ataupun mengejar mimpinya mereka. Nah, pesan dari KDA dong buat para readers untuk investasi buat anak muda nih, tadi udah kita omongin nih, kira-kira kalau diringkasin tuh apa? Yang pasti jangan takut investasi, karena banyak banget case-nya anak muda tuh takut invest, takut rugi soalnya. Karena tadi yang gue bilang, kita tuh bisa ngomong di Rp25.000, semurah itu sebenarnya untuk investasi, jadi nggak perlu takut lagi rugi. Dan kalau misalkan kalian masih kurang paham tentang investasi, bisa baca bukunya Millionaire Investor juga, atau baca buku lain. Dan kalau masih ngerasa kayak aku perlu semacam guidance, bisa juga ngomong sama certified financial planner. Jadi mereka bisa ngobrol sama keahlinya langsung supaya dapetin ilmu lebih dalam lagi tentang investasi. Bukunya ini bisa didapetin di mana aja nih Kak? Ada di Gramedia. Di Gramedia. Kan sekarang KDA juga udah punya bisnis ya, bernama Rentik. Nah, di mana ini menjadi salah satu solusi lah buat para milenial yang konsumtif. Nah, apakah itu juga salah satu perwujudan KDA dari buku ini untuk ya menolong para wanita-wanita di luar sana yang mau tampil kece tapi juga save their money gitu? Gimana Kak? Sebenarnya Rentik itu ada. Aku pertama bukan karena itu sih, jadi karena sebenarnya aku ngerasain sebagai wanita itu suka kebingungan cari baju. Kalau misalkan tiap pagi aku buka lemari itu pasti ngerasa kayak aduh nggak punya baju bagus nih hari ini. Pernah nggak sih ngerasain hal kayak gitu? Pernah, padahal di depan mata banyak. Tapi selalu nggak ada opsi gitu. Jadi aku akhirnya mikir kalau aku ngerasain hal yang kayak gini pasti ada juga nih wanita lain yang ngerasain hal yang sama gitu. Jadi berangkat dari isu itu, terus kemudian aku juga melakukan research sebelum aku bikin Rentik ke 500 wanita. Dan ternyata memang wanita Indonesia itu kita kan socially active. Banyak banget kegiatan setiap bulan yang kita datengin kan. Dari itu mungkin kayak kondangan atau mungkin event-event lain gitu ya. Dan pasti kita pengen terlihat cantik setiap saat gitu, tapi kita nggak selalu punya budget untuk bisa menggunakan baju koleksi desainer. Jadi tendensinya itu mereka menggunakan koleksi fast fashion, yang mana fast fashion itu nggak bagus untuk lingkungan gitu. Jadi aku akhirnya membuat Rentik supaya bisa memberikan akses kepada para wanita Indonesia untuk bisa menikmati koleksi desainer dengan harga yang affordable. Jadi mulai di Rp80.000 per 4 hari itu sudah dapat free laundry, free delivery, dan juga free return. Dan koleksi itu benar-benar barang-barang desainer. Jadi dari mulai itu ada Michael Kors, Tory Burch, dan lain-lain. Jadi konsumen udah menang banget ya Kak, dikasih kemudahan banget dari KDA. Betul. Boleh tahu Kak Instagramnya namanya apa? @rentik_id. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Rentik. Nah, biar langsung aja kasih tahu dong Kak, gimana cara penggunaannya tuh? Jadi kalau misalkan di Rentik sendiri, sebenarnya readers bisa langsung cek di iOS atau di Android, tinggal search Rentik di Play Store, kemudian download aplikasinya, setelah itu tinggal sign up. Sebenarnya sama juga kayak e-commerce pada umumnya, jadi tinggal pilih koleksi yang kepengen disewa, kemudian pilih size-nya, pilih berapa lama mau sewanya, tinggal klik OK, nanti habis gitu akan redirect ke payment dan nanti bisa langsung terima barangnya. Jadi kita akan deliver to your doorstep.
Tapi ada juga kan kayak sistem subscribe gitu. Iya, kita jadi gimana? Rentik itu punya 2 jenis service Oke, sebenarnya. ada 2 jenis. Yang pertama adalah Rentik one time rental, di mana user itu bisa menikmati koleksi satuan. Tadi yang aku bilang 80.000 harganya. Satu lagi itu Rentik Dream Closet. Jadi ini sebenarnya lebih pampering lagi. Kenapa? Karena mereka dapetin 8 items seharga Rp390.000. Wow. Biasanya kalau misalkan kalian spending paling nggak sejuta gitu ya per bulan untuk clothes shopping, sekarang benar-benar cuma hampir setengah harganya gitu, kurang dari setengah harga bahkan, untuk bisa menikmatin berbagai macam koleksi fashion. Bahkan itu baju-bajunya itu baju desainer, maksudnya baju yang bagus ya, yang udah dipilih banget lah dari Kadia sendiri untuk digunakan sama orang-orang di luar sana gitu ya. Nah, cerita dong Kak, suka duka untuk merintis bisnis Rentik ini. Lebih banyak sukanya sih sebenarnya. Lebih banyak sukanya. Karena emang apa yang disukain wanita passionate banget iya, gitu ngelakuinnya. Kalau dukanya sih sebenarnya lebih ke arah extra efforts. Tapi kalau misalkan di awal-awal aku bikin Rentik itu kayak aku harus tidur sampai jam 2, jam 3 pagi. Karena kayak biasanya tuh jam segitu aku baru muncul ide gitu, bagaimana untuk bisa ngebangun bisnis lagi, ide-ide kreatif. Jadi kayak aku langsung jot down the ideas gitu sekitar jam segitu, dan itu kayak aku lakuin selama 6 bulan. 6 bulan pertama bikin Rentik gitu, dan sampai sekarang pun juga kadang aku masih tidur jam 3 pagi gitu. Wow. Tapi emang ada perjuangan ya di balik perjuangan. Tapi sebenarnya aku karena aku benar-benar passionate tentang ngelakuin bisnisnya, jadi ya so far I'm very happy. Tapi berarti selain passion juga kakak tuh emang mau memecahkan sebuah ya permasalahan yang konsumtif tadi ya. Berarti emang harus selalu ngasih solusi kepada para konsumen biar lebih fresh dan sustain juga ya bisnisnya. Oke. Nah, mau tahu lagi nih Kak. Nah, kalau misalnya social entrepreneur sama entrepreneur biasa itu kan beda. Kalau social lebih berimpact. Nah, kalau Kadia sendiri mengkategorikan Rentik nih apa? Oke, kalau Rentik sendiri sebenarnya termasuk dalam kategori bisnis biasa sih. Cuman memang kita salah satu misinya adalah untuk lingkungan juga. Jadi tadi kan aku sempat jelasin tentang bagaimana kita peduli banget sama penampilan para wanita. Kita kepengen bisa empower women untuk mereka feel confidence about themselves. Karena kalau perempuan itu mereka percaya diri, pasti bakal bisa lead their amazing life gitu loh. Nah, yang kedua, misi kita juga sebenarnya untuk lingkungan. Jadi fashion industry itu salah satu industri yang paling polluted di dunia, nomor 2 setelah industri oil and gas. Nah, kita tuh ngomongin sampahnya itu bener-bener jutaan, ada mungkin sekitar 96 million sampah yang diproduksi dari tekstil ini gitu. Jadi dengan cara rental itu be one of the way untuk orang itu bisa mengkonsumsi fashion tapi dengan cara sustainable gitu. Jadi sebenarnya aku pribadi lebih mengkategorikan Rentik sebagai bisnis yang non-social in a sense. Kalau misalkan social business itu benar-benar butuh effort yang lebih panjang lagi, dan biasanya ada hubungannya dengan komunitas. Kalau aku sempat ada juga usaha namanya Your Farm Coffee, di mana aku memang benar-benar empower petani. Di situ baru social business gitu. Kakak juga pernah ada bisnis di bidang social entrepreneur berarti? Yes. Oke. Nah, terakhir nih Kak, bisnis tips dari Kadia buat para pemula yang pengen juga buat bisnis apa? Oke. Yang paling pertama itu harus temukan passion. Jadi kalau misalkan kalian passionnya let's say makanan, dibikin bisnisnya juga berhubungan sama makanan gitu. Karena kalau misalkan nggak passionate pasti bakal capek banget ke depannya. Terus yang kedua, make sure your business itu benar-benar memberikan solusi. Karena kadang itu kita suka bikin usaha tapi cuman sebagai stitches gitu loh. Jadi kayak nggak bener-bener solving the problem. Nah, kita itu lebih baik bikin usahanya yang bener-bener emang lihat market lah ya, problemnya seperti apa. Dan yang ketiga, kalau emang kalian butuh co-founder, cari co-foundernya itu yang pernah bekerja bareng sama kalian. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan pernah kerja bareng pasti tahu seperti apa kinerjanya. Kan kadang tuh orang suka galau, iya nih Kak, tapi aku pengennya bikin sama sahabatku atau sama keluargaku. Kalau aku boleh suggest sih carinya yang pernah kerja bareng sama kalian. Dan yang terakhir, paling penting adalah effort, karena bisnis itu gak akan bisa running dengan sukses dengan lancar kalau kalian gak put your 1000 efforts gitu ya. Jadi kita gak ngomong 100% effort tapi 1000 efforts untuk bisnis kalian. Kemarin aja Rentik udah kerja sama JFW ya Kak, udah tampil di JFW. Jadi itu semua juga berdasarkan effort, nggak cuma langsung tiba-tiba udah sama JFW gitu ya. Oke. Nah, jangan lupa untuk beli buku Millennial Investor di Gramedia ya Kak? Ada di seluruh Indonesia. Oh iya, di seluruh Indonesia. Nah, boleh tahu sekalian terakhir nih Kak,
bukan tips, buku rekomendasi dari Kak Dea. Oke, aku sih yang paling aku suka akhir-akhir itu aku lagi baca buku Start With Why. Aku lupa nama Simon Sinek. Aku suka banget buku itu. Kamu udah baca juga ya? Udah banget, itu kayak buku yang sangat klasik yang banyak orang pasti untuk pembisnis itu kayak pasti baca itu sih. Betul. Dan satu lagi aku suka buku The 7 Habits of Highly Effective Teen. Itu bukunya sebenarnya lama banget, jadi aku baca waktu masih SMP, tapi aku ngerasa itu benar-benar bring so much impact to my life untuk bisa bikin habits kita lebih disiplin lagi. Jadi ternyata buku juga ngaruh kan Kak untuk pemikiran dan pembentukan karakter kita. Makasih banget Kak Dea untuk waktunya, untuk sharing tentang bukunya. Makasih, sukses terus buat bisnis rentiknya dan pasti bukunya juga. Oke.